Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan review saya dari rangkuman materi desain dialog mata kuliah IMK. Apa sih pengertian desain dialog? Secara umum, dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih dalam dialog. Makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah sematis dan pragmatis. Sedangkan secara IMK, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Dialog juga mengimplikasikan kerjasama atau setidaknya keinginan untuk menyelesaikan konflik. Pada perancangan user interface, dialog memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu struktur percakapan atau user dan sistem komputer. Sebelum mendesain sebuah dialog, manusia harus memahami bahasa komputer. Ada berapa sih bahasa komputer? Ada berapa? Ya, ada 3. Apa aja? 1. Leksikal, 2. Sintak, dan 3. Sematik. Apa sih leksikal? Leksikal adalah merupakan tingkat paling rendah dari bahasa pemrograman. Terus sintak. Apa sih sintak? Sintak yaitu urutan dan struktur dari input dan output pada bahasa manusia, ekuivalen dengan grammar atau tata bahasa suatu kalimat. Sedangkan yang terakhir sematik. Apa itu sematik? Sematik yaitu arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur dan interval komputer dan atau dunia eksternal. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan arti yang berasal daripada partisipan dalam percakapan. Berikut ada struktur dialog manusia. Gimana sih struktur dialog manusia? Kayak apa sih struktur dialog manusia? Struktur dialog manusia sifatnya itu tidak terstruktur, tidak dipengaruhi oleh emosi. Dipengaruhi oleh emosi, situasi, dan tidak konsisten atau berubah-ubah. Terus gimana struktur dialog komputer? Sifatnya mungkin tidak mengakomodasi semua komunikan. Deskripsi dialog berada pada level sintak, bukan sematik. Beberapa dialog dilakukan secara bersamaan. Bisa bareng-bareng. Karakteristik dialog manusia dengan komputer. Dialog disebutkan dengan urutan tertentu. Dialog telah ditetapkan sebelumnya, yaitu arti percakapan. Lanjutkan yang karakteristik dialog manusia dengan komputer tadi sudah saya sebutkan 2. Yang pertama, dialog disebutkan dengan urutan tertentu. Yang kedua, dialog telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, dialog berikutnya tergantung respon user. Model notasi dialog pragmatik. 1. Bentuk yang paling sering digunakan karena menggambarkan struktur dialog. 2. Susah menjelaskan atau menggambarkan jika struktur terlalu kompleks atau ribet gitu. Kalau ribet pasti susah kan. Kelebihan memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas. Kemudian dalam notasi pragmatik ada 5 metode yang digunakan. 1. State Transition Network atau jaringan transisi kondisi atau status. Yang 2. Pertinence. Yang ketiga Heart State Chart. Yang keempat Jackson Structure Design atau disingkat JDS diagram. Yang kelima flowchart.
Jadi apa sih state transition network itu? Jaringan transisi kondisi atau status. Jadi state transition network itu adalah metode ini biasanya menggunakan circle atau state yang dihubungkan atau dengan yang lain, satu dengan yang lain, dengan anak panah yang menandakan suatu aksi atau kejadian, atau yang mungkin untuk STN adalah sebagai berikut. Dimulai dari start state, state tengah terhubung dengan anak panah, state kadang iterate, state mungkin meliputi pilihan user. Terus finish, yang terakhir finish state. Kemudian ada Petrinet. Petrinet merupakan salah satu formulasi lama pada ilmu komputer. Kemudian yang ketiga ada Hertz state chart. Apa sih dia? Itu diagram. Jadi dia diagram ini dibangun untuk menspesifikasi secara visual sistem reaktif dan kompleks dan mampu mengakomodasi masalah. Diagram ini memiliki struktur hierarki dengan karakter diagram tunggal yang membagi elemen yang mempresentasikan kondisi alternatif dan yang mempresentasikan aktivitas konkuren. Model kemudian JDS atau Jackson Structured Diagram digunakan untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan dialog. Hertz state chart diagram ini dibangun untuk menspesifikasikan secara visual. Tadi udah dijelaskan ya. Yang kelima flowchart menggunakan berbagai jenis kotak untuk mempresentasikan berbagai jenis aktivitas berbeda, namun lebih merefleksikan sudut pandang programmer dibanding user. Kemudian ada aturan produksi. Sebelum aturan produksi, dalam notasi tekstual ada 3 metode yang digunakan. Sekarang kita masuk ke notasi tekstual. Dalam notasi tekstual ada 3 metode yang digunakan, 1 tata bahasa, 2 aturan produksi, 3 proses aljabar. Aturan produksi menggunakan if kondisi dan then aksi, baik untuk task paralel bukan untuk task sequence. Proses aljabar digunakan untuk proses sekuensial pada natural language base. Bersama-sama, misal pengguna mouse, keyboard, dan draw menu secara bersamaan. Desain dan analisis dialog. Ada 3 pendekatan dalam perancangan dialog. 1. Berfokus pada aksi user, apakah terspesifikasi dengan baik. 2. Memperhatikan kondisi dialog. 3. Isu presentasi dan leksikal bagi tampilan dan fungsi tombol. Properti aksi. Ada 3 properti dasar. 1. Select from menu, click on a point, double click on a point. Ada 3 karakteristik dalam properti aksi. 1. Kelengkapan yang isinya mendaftar semua aksi yang mungkin. 2. Determinasi, isinya label dan simbol harus sama. 3. Konsistensi, aksi yang berbeda menghasilkan efek yang sama, misal penggunaan key dan mouse. Properti kondisi. Kondisi mempresentasikan
poin di mana user memperoleh informasi atau sistem telah melakukan sesuatu. User memerlukan kemampuan pilihan kondisi dengan mudah. Adanya fasilitas reversibility undo, jika tidak memungkinkan dilakukan undo, harus ada peringatan. Misal berhubungan dengan sistem, data misal formatting, berhubungan dengan kata misal ganti mode, exit, escape, hubungan dengan penyimpanan, exit dan save tanpa exit tanpa save. Sorry. Presentasi leksikal. Perancangan dialog harus independen dan perancangan detail leksikal tentang fungsi sistem dulu, baru kemudian tugas dan kemudian juga desain dialog dan fungsi tersebut. Dan tentukan tombol atau key untuk memanipulasi fungsi. Desain harus detail, hindari tekan pesan atau suara yang menyalahkan user, pesan yang terlalu generik, pesan yang sulit dimengerti. Klasifikasi kesalahan, mistakes, aksi yang diambil berdasarkan keputusan yang salah, slip, kesalahan yang tidak sengaja, capture error, kesalahan karena kebiasaan, description error, kesalahan melakukan aksi pada objek yang salah. Kelima, data driver error, kesalahan data karena editing, associative activation error, kesalahan karena asosiasi pikiran user, loss of action error, kesalahan karena yang harus dilakukan, mode error, kesalahan karena lupa ada di yang mana, keliru, aksi salah karena keputusan yang diambil salah. Desain non-anthropopic. Anthropopic sama dengan memanusiakan mesin. Contoh, saya akan menggunakan Anda memasukkan input. Non-anthropopic tidak memanusiakan mesin. Hal-hal yang harus diberikan dalam desain anthropomorphic. 1. Atribut tidak menyesatkan. Perbedaan yang jelas antara user dan komputer. Walaupun menarik, desain anthropomorphic kadang menyesatkan. Sebab memilih non-anthropomorphic. Desain command language. Command language merupakan instruksi manusia dan komputer yang tradisional dan orisinil. Pada antarmuka jenis ini hanya prompt dan instruksi yang disediakan oleh sistem. User harus mengingat nama serta sintak untuk perintah command karena yang tampil hanya prompt yang ready. CL digunakan pada beberapa sistem komputer awal dan saat itu sangat populer. Contoh, MS-DOS Shell, Unix Shell, DES. Desain command language, dialog keuntungannya lebih cepat, dapat melakukan kegiatan meskipun di luar batas, perulangan, implementasi yang mudah dan hemat, tujuan konsistensi, penamaan dan pemberian singkatan yang baik, dan tugas perancangan dengan membantu meminimalkan kekurangan. Keuntungan lebih cepat, dapat melakukan kegiatan meskipun luar batas, perulangan, implementasi yang mudah dan hemat. Tujuan konsistensi, penamaan dan pemberian singkatan yang baik. Lakukan tugas perancangan dapat membantu meminimalkan kekurangan. Desain WIMP atau Windows Icon Menu Pointer.
Desain Direct Manipulation. Keseimbangan tampilan dari objek-objek dan aksi-aksi yang dilakukan. Cepat dapat dikembalikan peningkatan aksi di mana efeknya dapat sering terlihat. Menghentikan dari sintaks command language dan memanipulasi langsung pada objek. Keseimbangan tampilan dari objek-objek dan aksi-aksi yang dilakukan. Cepat dapat dikembalikan peningkatan aksi di mana efeknya dapat segera terlihat. Penggantian dari sintaks command language dengan manipulasi language pada objek. Keuntungan mudah dipelajari dan diingat, khusus untuk pemula, fleksibel, menyediakan konteks dan tampilan yang cepat dari feedback sehingga user dapat mengetahui apakah tujuan telah tercapai, membatasi berapa jenis kesalahan yang dapat terjadi. Kekurangan, pengguna seluruh ruangan pada layar harus mempelajari arti komponen-komponen yang tampak pada layar. Tampilan visual mungkin dapat disalahartikan. PDA dan pen menjadi lebih umum dan penggunaan yang lebih luas. Tampilannya lebih kecil, 160 x 160 atau 320 x 240. Tombol-tombolnya lebih sedikit. Interaksi memulai pen atau stylus. Speech and natural language adalah getaran pada suatu suara menimbulkan bunyi. Mulut, tenggorokan, bibir membantu bunyi. Input speech. Kemudian ada user interface software. Alat bantu user interface software. Aplikasi apa yang bisa digunakan oleh programmer untuk membuat program. Kombinasi dan objek-objek interface dan diperlakukan manajemen. Sekarang sudah object oriented programming. Pustaka dari komponen-komponen perangkat lunak dan routines yang digunakan oleh programmer. X Windows, X Toolkit, dan motif, Macintosh, Mac Toolbox, Mac Apps, Windows ada Windows Defender, Toolkit, Java, dan Swing. User interface software. Bagaimana sih cara kerja Toolkit? Apa yang sebenarnya disediakan olehnya? Bagaimana mengaturnya? User mengadakan aksi berinteraksi dengan interface. Aksi-aksi tersebut harus disampaikan pada aplikasi dalam cara-cara yang penuh arti. Aplikasi melakukan aksi yang sesuai mungkin mempengaruhi tampilan. Pustaka dan komponen-komponen perangkat lunak dan routines yang digunakan oleh programmer di Windows, misal Toolkit, motif, Macintosh, misal Mac Toolbox, Mac Apps, Windows, misal Windows Defender, Toolkit, Java, misal Swing. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.